pelajaran hari ini? Sudah, Ibu. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Ibu persilakan salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Dan saya membawa doa ini dalam ajaran dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami Kami yang memimpin yang telah memimpin kita dalam doa. Sebelumnya Ibu absen dulu ya, siapa yang tidak hadir hari ini? Kenapa tidak hadir? tidak sakit, Ibu. Jajaran kita minggu lalu. Sistem pernapasan. Sistem pernapasan. Bagaimana mekanisme sistem pernapasan berlangsung? Saya, Ibu. Ya, Yang pertama kita menghirup udara dari hidung, lalu melalui tenggorokan hingga ke paru-paru. Selanjutnya kita juga akan menghembus udara yang berasal dari paru-paru. benar sekali. Nah, mekanisme pernapasan itu dibantu oleh Sistem saraf. ya, benar sekali. Nah, mekanisme pernapasan itu dibantu oleh sistem saraf. Sekarang Ibu minta anak-anak mencubit diri kalian masing-masing. Apa yang kalian rasakan? Mengapa pada saat dicubit anak-anak merasakan sakit? Kenapa? Karena ada sistem saraf yang bekerja. Jadi tanpa disadari bahwa pada saat ada anak merasakan sakit, sistem saraf itu bekerja ya. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini, tujuan pembelajaran kita hari ini di sini siapa yang membantu Ibu menjelaskan Sistem saraf itu adalah mana otak kalian? Sekarang Ibu minta anak-anak menunjuk sumsum tulang belakang. Ya, benar ya. Jadi, sekarang kita bahas tentang sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf somatik ya. Kalian tadi Ibu menjelaskan ada sistem kompleks. Nah, sistem kompleks itu terdiri dari sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. nah, sekarang Ibu minta anak-anak membagi dalam 3 kelompok. Tapi sebelumnya kalian menonton video ini dulu ya. Area bekas jubitanmu juga punya banyak saraf. Saat kamu mencubitnya,
sampai tubuh bawahmu, itu karena SSP-mu tidak bisa memperkirakan sumber rasa sakit. Oke, tenang saja. Sudah kukembalikan koneksi sarafnya seperti semula kok. Oleh sebab itu, otak dan sumsum tulang belakang terlindung oleh tulang, tengkorak, dan tulang belakang. Di dalam tulang belakang juga terdapat cairan cerebrospinal, yaitu zat cair yang berfungsi melindungi saraf, memperlancar proses pengiriman sinyal, dan membuang zat limbah. Oke, yuk kita beralih ke saraf lainnya. Kita mulai dari saraf yang ada di jemarinya. Semua saraf yang tidak termasuk SSP disebut sistem saraf tepi atau SST. Coba lambaikan tanganmu. Ya, bagus. Hal ini bisa terjadi karena otak secara sadar mengirimkan berjuta sinyal ke saraf tepi yang ada di bahu, lengan depan, pergelangan tangan, dan tanganmu. Secara sinergis, saraf-saraf ini menjalankan tugas yang sama, mengangkat lengan, mengatur posisinya, dan melambaikannya. Semua aktivitas ini berada di bawah kendali sistem saraf sadar atau somatik. Alismu terangkat saat mendengar fakta ini. Gerakannya pun dikendalikan oleh saraf ini. Apa kamu menghitung jumlah helaan napasmu saat mendengar penjelasanku tadi? Atau mungkin jumlah detak jantungmu? Pastinya tidak, kan? Nah, kalau aktivitas semacam ini dikendalikan oleh sistem saraf vegetatif atau otonom. SSP pun mengirim sinyal ke saraf tepi dan memerintahkan jantung untuk berdetak, sistem pernapasanmu untuk menyirkulasikan udara, serta perutmu untuk mencerna makanan. Sekarang, coba hembuskan udara kuat-kuat dari paru-parumu, lalu tahan napas selama mungkin. Memang memerlukan waktu yang agak lama sih, jadi ayo kita percepat prosesnya. Menghembuskan udara dan menahan napas merupakan aktivitas yang kamu sadari. Kamulah yang memerintahkan otak untuk mengirim sinyal ke organ pernapasan. Tapi, saat kamu mulai kekurangan oksigen, otak pula yang memerintahkanmu untuk segera mengambil napas. Oh, wajahmu mulai membiru. Segera hirup udara. Oke, aku perlu minta maaf dulu sebelumnya. Aduh, maaf, ponselmu jatuh ya, karena sudah kuberi muatan listrik. Intinya, tanpa sadar, kamu membiarkan ponselmu jatuh saat kamu merasa sakit. Tapi, saat kamu mencubit dirimu sendiri, kamu mengaktifkan sistem saraf sadar, sehingga kamu sudah mengantisipasinya. Sedangkan sengatan listrik yang kamu rasakan muncul tanpa kamu antisipasi. Akibatnya, sistem saraf otonommu tersentak, lalu secara refleks membuatmu menjauhi ancaman. Artinya, instingmu untuk menghindari bahaya juga dikendalikan oleh saraf. Tubuh akan berupaya menyelamatkan diri dari bahaya meski tanpa kamu mau. Wah, kok terasa gatal ya? Tolong bantu garuk dong. Makasih. Gatal terjadi saat benda asing hinggap di kulit, misalnya serangga dan bekas gigitannya. Saraf yang ada di situ akan aktif, lalu otakmu segera mengirimkan sinyal respons. Saat menggaruk gatal, kamu bisa merasakan dua sensasi yang berlawanan. Secara sadar, kamu lega karena gatalmu reda, tapi secara tidak sadar, otak mengidentifikasi garuk. Mau diputarkan ulang? Atau sudah pas? Tadi kalian sudah menonton video. Apa pertanyaan dari video tersebut? Atau masalah apa? Atau ada yang mengganjal gitu? Jadi adik-adik mau bertanya? Atau sudah jelas? Gimana? Sel-sel saraf juga berperan dalam proses berpikir. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ibu tanya. Bagaimana struktur dari sel saraf? Atau bagian-bagian sel? Nomor 3-nya nodus Ranvier, nomor 4-nya sinapsis, gambar nomor 5-nya nukleus, gambar nomor 6-nya akson, nomor 7-nya selubung melin, dan nomor 8-nya sel
Bagaimana? Masih ada tanggapan atau jawaban tidak sesuai? Kasih. Kelompok 2? Kamu jawab. Dua, dia bunyi pertanyaan lengkapi tabel di bawah ini. Jadi tabel pertama mengenai bagian, di kolom pertama mengenai bagian-bagian sel saraf, dan kolom kedua ada fungsi bagian-bagian sel saraf. Jadi nomor 1, dendrit, fungsinya untuk mengirim impuls ke badan sel saraf. Kemudian badan sel, fungsinya untuk penerima rangsangan dari dendrit, kemudian diteruskan ke akson. Yang ketiga, akson, fungsinya untuk membawa impuls menjauh dari sel soma. Yang keempat, nodus ranvier, fungsinya mempercepat jalannya rangsangan. Yang kelima, inti sel, berfungsi sebagai pusat kendali sel. Yang keenam, ujung akson, yang berfungsi menghubungkan sel saraf satu dengan yang lainnya. Yang ketujuh, selubung melin, berfungsi sebagai pelindung dan memberi nutrisi pada akson. Dan ke-8, sel sahwan, berfungsi untuk menghasilkan melin atau saraf tubuh. Sekian dan terima kasih. Atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, langsung saja pertanyaan nomor 3, apa yang terjadi jika tubuh kita tidak memiliki sistem saraf? Jawaban dari kelompok kami yaitu tidak akan menghasilkan tanggapan atau memberikan respon terhadap informasi tersebut. Sekian saja, saya kembalikan ke Ibu. Nadia. Baik, nomor 4 bunyi soalnya yaitu apa yang dimaksud dengan gerak refleks dan bagaimana cara kerjanya. Jadi gerak refleks adalah gerak tubuh yang terjadi secara spontan tanpa melalui proses berpikir dengan otak. Berikut cara kerja dari gerak refleks yaitu dimulai dari reseptor penerima rangsang, kemudian diteruskan oleh sel saraf sensorik ke pusat saraf dan diterima oleh sel saraf kelompok tanpa diolah di dalam otak, langsung dikirim tanggapan ke saraf motor. Pengertian dari sistem saraf pusat. Tidak. Pengertian dari sistem saraf. Ayo. Sistem saraf. Ya. Sistem saraf adalah sistem tubuh yang mengatur semua aktivitas tubuh. Ada lagi? Sistem saraf adalah jaringan yang sangat kompleks dengan tugas utama untuk mengatur semua aktivitas pada tubuh. Jadi sistem saraf itu hampir di seluruh bagian tubuh kita, termasuk bernafas, detak jantung itu diatur oleh sistem saraf. Sekarang ada yang mau bertanya tentang materi hari ini? Atau ada yang belum paham tentang materi hari ini? Sekarang Ibu mau tes lisan. Anak atom, fungsi dari dendrit. Menerima stimulus, menerima rangsangan, Menerima dan menghantarkan rangsang ke badan sel. menerima rangsangan atau impuls dari lingkungan. Fungsi dari selubung myelin. Sebagai pelindung dan juga memberi nutrisi pada akson. Anak Vira. Fungsi dari inti sel. Pusat kendali sel karena mengandung materi genetik yang memberikan kode fungsi vital pada sel. Anak Berto.
Fungsi dari akson. Terus menjauh dari soma. Ulang. Saya ulangi, membawa impuls menjauh dari sel soma. Nia. Pengertian dari sistem saraf, sistem somatik. Saraf somatik itu berperan dalam pergerakan organ atau anggota tubuh secara sempurna. Ada yang bisa bantu ibu membuat kesimpulan materi pada materi hari ini? Yang pada analisis. Akson. Yang ketiga nodus. Itu fungsinya mempercepat jalannya rangsangan. Yang keempat sinapsis sebagai penghubung antar neuron dan pengirim sinyal impuls ke neuron lainnya. Yang keempat nukleus sebagai pusat kendali sel. Yang keenam akson untuk membawa rangsangan dari badan sel ke neuron lain. Yang ketujuh selubung mielin yang berfungsi melindungi dan memberi nutrisi pada akson. Dan yang terakhir itu adalah sel Schwann yang berfungsi menghasilkan mielin atau selubung saraf. Ibu harap pulang baca lagi materi hari ini. Ada tugas untuk kalian. Nah, minggu depan dikumpulkan ya. Tulis tugasnya. Kalian mencari penyakit-penyakit yang menyerang sistem saraf. Sudah? Sebelum kita beranjak ke rumah, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Ibu minta dari kalian memimpin kita dalam doa. Kita saat bawakan doa dalam ajaran Katolik dalam nama Bapa, malaikat Allah, Engkau dari segala Tuhan untuk melindungi aku, terhadaplah, lindungilah, bimbingilah, dan hantarkanlah aku. Amin. dalam nama Bapa dan Bapa dan Roh Kudus. Siang.